Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik dan berlimpah sukacita di dalam Tuhan. Pertanyaan kali ini adalah, apa pandangan kekristenan mengenai bunuh diri? Apa kata Alkitab mengenai bunuh diri? Dalam video ini saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Alkitab mencatat 6 orang yang bunuh diri. Yang pertama, Abimelek, Hakim-Hakim 9 ayat 54. Kemudian Saul, 1 Samuel 31 ayat 4. Pembawa senjata Saul, 1 Samuel 31 ayat 4-6. Ahitofel, 2 Samuel 17 ayat 23. Zimri, 1 Raja-Raja 16 ayat 18. Dan Yudas di Matius 27 ayat 5. 5 dari 6 orang tersebut terdeskripsi jelas mengenai kejahatannya, kecuali pembawa senjata Saul yang tidak diulas secara mendetail. Beberapa ahli menganggap kematian Samson sebagai tindakan bunuh diri karena ia sudah mengetahui bahwa tindakannya akan mematikan dirinya. Hakim-Hakim 16 ayat 26-31. Berhubung tujuan Samson saat itu ingin membunuh para Filistin, bukan dirinya saja, maka pendapat ini masih diperdebatkan. Alkitab memandang kasus bunuh diri sama bobotnya dengan pembunuhan. Karena itulah kenyataannya pembunuhan diri. Allah hanyalah satu-satunya yang boleh memutuskan waktu dan dengan cara apapun seseorang akan meninggal. Seperti diungkap dalam Mazmur 31 ayat 15. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Allah adalah pemberi kehidupan. Ia memberi dan ia mengambilnya kembali. Ayub 1 ayat 21. Bunuh diri, bentuk pembunuhan kepada diri sendiri, menjadi tindakan durhaka, karena hal itu menjadi bentuk penolakan manusia atas karunia kehidupan dari Allah. Tidak ada satupun pria ataupun wanita diperbolehkan mengambil alih otoritas Allah dan mengakhiri kehidupan pribadi mereka. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang mengalami keputusasaan. Salomo, sambil mengejar segala kenikmatan hidup, mencapai suatu titik di mana ia membenci hidup. Pengkhotbah 2 ayat 17. Kemudian Elia, ia sangat takut hingga mengalami depresi dan merindukan kematian. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Yunus juga begitu marah dengan Allah sampai ia berharap mati. Yunus 4 ayat 8. Rasul Paulus dan para rekan misionarisnya sampai pernah berkata, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. 2 Korintus 1 ayat 8. Akan tetapi, dari semua tokoh itu tidak ada yang bunuh diri. Salomo belajar, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Elia dihibur oleh malaikat, diperbolehkan beristirahat, dan diberi sebuah amanat baru. Yunus dikoreksi dan diberi pelajaran dari Allah. Paulus belajar bahwa walaupun beban yang ia hadapi melampaui kemampuan dirinya untuk menanggungnya, Allah dapat membantu menanggung segala hal. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat 9. Jadi, menurut Alkitab, bunuh diri adalah dosa. Bunuh diri tentunya berdampak buruk bagi mereka yang ditinggalkan. Bekas luka batin yang disebabkan seseorang yang bunuh diri biasa lama sekali pulih. Semoga Allah memberi karunia kepada setiap orang yang sedang menghadapi pencobaan itu. Mazmur 67 ayat 1. Dan kiranya setiap kita berharap dalam janji, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Demikian jawaban dari firman Tuhan, semoga Anda diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Jika demikian, silakan kunjungi website www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi berkat hikmat dan pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.